Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwa nurul mubinu bihadzaina huwa da'in ila abwa sabili adana da'iyan bil haqq ila al-islam bil qawl sagili fabagara bi ijabatin man kullu abdin muti' lillah wa rasul wa angkara dibagi wa a'rada kullu qatalin daluli. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad man ismuhu maqdu marfu mawdu ala al-lawhi wal qalam tazidduha badri tuja nuril huda misbahis salam abil ghazin nabil haramain mahbubun inda rabbil masriqaini wal maghribain fa ya ayyuhal ustaz liru'yati jamalihi. Itu artinya siapa yang masih merasa rindu ingin melihat wajah kekasih kita Nabi Muhammad, baca selawat untuk Nabi Muhammad. Ini sebuah selawat saya punya Datuk Syekh Habib bin Salim yang dinamakan dengan salawat mahkota, salawat taj. Amalkan biar gampang ketemu sama Nabi Muhammad. Asal salatnya istiqomah, jangan pernah buat haram ketemu. Amal yang sama-sama kita muliakan ahina fillah ajai ilallah. Ustaz kita bersama Habibullah Abdurrahman bin Syekh bin Ali Al-Jufri. Semoga Allah berikan manfaat ilmunya kepada kita. Semoga Allah lancarkan dalam urusan dakwanya. Semoga Allah kuruskan sedikit badannya agar lebih gampang menghadiri majelis-majelis yang lain, agar lebih lincah lagi kalau mau nyari bini yang muda, agar lebih gampang dan lebih tampan. Nanti tunjukin fotonya yang kurusnya 20 kilo. Wah ini mah perawan 18 tahun masih laku ya, perawan 20 kilo. Kita doain semoga cepat kawin lagi. Amin. Dan sama-sama kita muliakan ayahanda kita, pendidik kita yang menegakkan keadilan dengan lisannya, yang berani membela kebenaran dengan mempertaruhkan nyawanya, Al-Mahbub Al-Alim Kiai Munawir Asli. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari ilmunya, mendapatkan spirit dari dakwanya, mendapatkan motivasi yang begitu tinggi di usia yang sudah mulai sejak kita yang muda kadang-kadang malu. Beliau masih dengan gagah memperjuangkan ini agama Allah. Kedua DKM dan para serta pengurusnya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, kalau saya masih bujang, jadi yang mau melamar silakan. Karena saya nggak biasa melamar, biasanya dilamar. Kita pada malam hari ini dimuliakan oleh Allah dengan dalil banyak sekali. Karena Islam tidak pernah mengenal arti konsep sebuah kebetulan. Islam tidak pernah ada konsep kebetulan. Bahkan daun yang jatuh itu atas pengetahuan Allah, angin yang bersemilir atas kehendak Allah. Jadi kita duduk di sini, di tempat ini, yang mengumpulkan kita siapa? Yang ngumpulin kita siapa? Yang memuliakan kita bisa duduk di rumah untuk mengagungkan kekasih yang paling mulia, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah yang maha besar. Kita hambanya yang kecil, kita bisa jadi besar kalau kita ikutin ajaran Allah yang maha mulia.
Mau denger yang kencing nyebut nama Allah aja malu. Coba kalau ada calon presiden nyebutin, dengan ngasih duit, mau pamer, mau ini. Di kampanye kita disuruh teriak panas-panasan, padahal yang kita dukung raja di dunia. Ini raja segala raja di langit. Siapa yang paling mulia? Allah. Presiden di mata Allah hina apa mulia? Presiden manapun, kalau dia taat dia mulia. Kalau dia tidak taat, berarti dia tidak mulia di mata Allah, di mata agama. Pemimpin manapun, siapapun orangnya, ini ajaran agama Islam. Kalau saya menjelaskan ini dianggap salah, wah berarti kelewatan juga. Kelewatan juga. Berarti bukan demokrasi lagi. Tapi demokrasi semua orang bebas berbicara, semua orang bebas untuk mengeluarkan pendapat, semua orang bebas untuk mengkritik. Itu kan demokrasi. Ini kapitalis atau demokrasi? Kalau kita dikatakan bebas, biarkan kita mengkritik karena kita sayang, bukan karena kita benci. Siapapun, bahkan saudara kita, kalau salah kita pasti tegur, agar dia tidak selalu terjerumus di dalam kesalahannya, agar dia tidak selalu melakukan perbuatan-perbuatan zalimnya. Bayangkan yang susah rakyat, yang nyari bahan makanan dengan susahnya rakyat, itu dana bantuan sosial dirampok rame-rame. Dan udah uang negara dirampok lagi. Nah ini kiai yang memperjuangkan, ulama yang memperjuangkan, mereka keluarkan dari kantong mereka, hasil dari mereka bekerja, hasil dari mereka berdakwah, hasil dari mereka mengajarkan agama, mengajar di sini, ngajar di situ, untuk membantu kaum fakir dan kaum miskin. Sama kayak Munawir Asari seperti tapi telah mendalam sekolah. Oh kalau mau dihitung manajemen minus mulu mungkin, nambahin nombok mulu, karena nggak sebanding. Ini pemerintah bayangkan di zaman Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang paling bijak, khalifah yang paling benar, khalifah setelah Khulafaur Rasyidin yang paling diakui. Gajinya berapa satu hari? Cuman 2 dirham. Cuman 2 dirham, bukan 2 dinar, dirham dari perak cuman nyampe 200.000. Yang kita takutkan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau keadaan seperti ini, yang kesiannya ulama-ulama yang baru. Kalau model Kiai Munawir mau udah tahan banting, yang model Abdul Rahman saya yakin udah tahan banting. Yang ulama baru nih yang baru keluar dari pondok, mereka mau dakwah takut entah ditanyain Pancasila sama Quran, mana yang lebih kita mesti muliakan? Kok bingung? Ntar ngomong Pancasila salah. Orang perbandingan ini yang nanya bego. Nggak pernah kuliah mungkin. Namanya studi komparatif, namanya studi perbandingan, yang dibandingkan variabelnya harus seimbang. Kalam Allah sama kalam Allah, kalam makhluk sama kalam makhluk. Jadi jangan takut, kita hidup cuman mengejar kematian husnul khatimah. Kalau kita mau periksa sedikit saja bangun di tengah malam, kita introspeksi diri kita, kita koreksi diri kita, apa sih yang kita harapkan? Mau jadi tamak seperti kebanyakan orang, saling makan satu sama lain, menjadi kanibal. Yang kita saksikan seperti itu tidak? Umat muslim, umat mukmin melihat saudaranya kelaparan dibiarkan, melihat saudaranya kesusahan yang mestinya diberikan dimakan.
Ini sungguh tidak beriman menurut kalam Nabi Muhammad. Berdasarkan hadis, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man bata sab'an wa jaruhu fi jabbihi jaya wa huwa yu'lam bih wa lam yut'imuh. Sungguh tidak beriman, sungguh tidak beriman, bersumpah Nabi sampai 3 kali. Mereka yang dalam keadaan kenyang, ya, melihat tetangganya dalam keadaan lapar, mereka nggak basuh, bukan beriman menurut Nabi Muhammad. Tinggal kita mau pilih yang mana, ya kan? Kita selamat dari ini dunia dengan mengikuti propaganda yang disebarkan yang seakan-akan itu menjadi sebuah kebenaran. Timbangan telah jelas, ada Al-Quran dan Sunnah. Timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Timbang dengan itu timbangan. Dan ingat, semua para anbiya, semua para rasul, kehidupannya mendapatkan teror yang luar biasa. Nabi Ibrahim dilemparkan ke api. Nabi Nuh dikatakan orang gila bertahun-tahun karena membangun perahu di kota. Nabi Yusuf harus masuk ke dalam sumur. Musa sampai dikejar-kejar Fir'aun, dan yang terakhir Nabi Muhammad dilempari kotoran, dilempari batu oleh penduduk Taif sampai mukanya mulia berceceran darah di kota Taif ketika Nabi berjalan. Nanti kita umatnya dapat nikmat iman, nikmat Islam dari siapa? Dari Nabi Muhammad, melalui para pewaris Nabi Muhammad. Masa kita masih mau tega? Ini agama yang sudah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Para pamannya meninggal, Hamzah bin Abdul Muttalib. Sepupu yang paling mirip dengannya, Ja'far bin Abi Thalib, meninggal. Syahid fisabilillah. Kedua cucu kesayangan Nabi, Hasan wal Husain, meninggal karena diracun Imam Hasan dan Imam Husain karena membela kebenaran terhadap pemimpin yang zalim yang saat itu dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Harus terpenggal kepalanya dan terpisah dari badannya. Ini ulama yang benar. Mereka mendapatkan itu nikmat tidak? Nikmat. Kita melihatnya orang awam karena persepsi kita ini sudah mulai dirubah sama orang-orang barat. Seakan-akan hidup yang nikmat, hidup yang kita nikmatin sekarang. Karena kita berpatokan kepada materi. Punya materi berarti nikmat, punya materi berarti kita senang. Cek sana, orang yang paling kaya nggak bisa tidur, mesti bantuan obat tidur karena saking stresnya. Lihat itu pemimpin yang ada di dalam istana mereka, apa mereka bisa tidur? Orang yang zalim, Allah yang akan berperang dengannya. Apa kita sudah juga nggak percaya sama hadis qudsi? Yang kita sampaikan hadis qudsi. Kalau mau protes, kalau mau sidangkan Allah. Ini hadis qudsi. Wa man azali waliyan faqad azantahu bil harb. Siapa mereka yang mengganggu para waliku, para kekasihku, para pemimpin umat muslim, akan aku kibarkan bendera perang dan akan aku tabungkan malaikat-malaikatku untuk menebarkan bendera perang. Ini perjuangan di akhir zaman. Harus dibedakan, jangan bercampur. Mana umat Islam yang tetap di ashabul yamin, mana yang di ashabul shimal. Gak ada lagi yang tengah-tengah, yang so netral itu kadang-kadang yang berbahaya. Di kelompok mana kita? Di kelompok ulama yang betul-betul
Ya kan? Kalau ada Umar yang betul-betul yang kita ikutin itu Umar sebagai sarana pengkritikan. Kalau zaman dulu hukama membuatkan hukum kepada para rakyatnya, sedangkan Umar diberikan hukuman oleh para ulamanya. Sekarang terbalik, ulamanya dihukum. Tapi nikmat mana Habib Rizik sama yang hukum? Nikmat mana? Lihatnya dari alam batin. Jangan zahir kita lihat. Kalau zahirnya terpenjara, tapi pikiran Habib Rizik gak pernah terpenjara. Pikiran Habib Rizik bisa ibadah jauh lebih tenang. Sedangkan yang mempenjarakan pusing nyari pasal satu gak kena, pasal satu lagi gak kena, pasal satu gak kena. Seakan-akan dipaksakan. Apa yang mereka takuti? Karena ketika seorang sudah mengucapkan suatu kemungkaran, berarti menegakkan kemungkaran, itu berarti kita sudah siap dimusuhi orang. Kalau cuma ngajak sholat, nah insya Allah aman, bisa diundang ke istana kalau ngajak sholat doang. Tapi kalau kita coba berani mencegah kemungkaran, ada kafe dangdut, ada bir di dalamnya, Tegal yang punya. Kalau nggak diteror besoknya kita. Di kampung saya ada pemancingan yang ada judinya. Saya protes setiap kali majelis, diperingatin baik-baik nggak bisa karena udah bermaksiat secara jamaah. Dimusuhi satu kampung, nggak saya pedulikan. Nabi ini dimusuhi sama kampung. Walaupun masih ada yang cinta, nggak kita peduli. Yang kita harapkan hanya Allah. Kehidupan di dunia apalagi umur 40, 50, 60, apa yang kita cari? Tinggal bekal untuk mati. Dan kita nggak tahu mati kita mati husnul khatimah atau tidak. Karena kenyataannya di luar sana banyak orang-orang yang menginjak-injak bendera la ilaha illallah yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad beserta para sahabatnya. Dengan berkucuran dada para sahabatnya, mereka injak-injak dengan perilaku mereka yang jauh dari ajaran Islam. Kalau mereka bukan orang Islam, kita tidak peduli. Kalau mereka bukan mukmin, kita tidak pernah anggap. Tapi jangan kacaukan. Apalagi kalau mengatasnamakan ulama, mengatasnamakan para asatidz, para kiai. Jadi jangan dikacaukan hal seperti itu. Ya, insya Allah ini melalui keberkahan Maulid, pemimpin-pemimpin kita yang belum mendapatkan petunjuk diberikan petunjuk dari Allah. Karena paling tidak dia juga umat Nabi Muhammad. Kesalahan ulamanya, kesalahan umaranya membuat sedih Nabi Muhammad. Kesalahan para asatidnya membuat sedih Nabi Muhammad. Kesalahan anak mudanya membuat sedih Nabi Muhammad. Tahu yang buat Nabi Muhammad bilang, tahu yang membuat Nabi Muhammad senang saat ini pada malam hari ini. Dan saya sangat meyakini di Jakarta Nabi Muhammad paling senang keadaan di masjid ini. Bukan gak pakai dalil, banyak dalilnya. Mulut-mulut kita selawatan, yang di luar boro-boro ingat selawatan. Dengan ini hidangan luar biasa, gak ada yang mubazir untuk Nabi Muhammad. Udah dibatasi 10 menit, gak lebih 2 menit, mohon maaf. Menurut 5 menit lagi boleh ya? Jadi kita sekarang jaga anak-anak kita, karena semua kita kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin. Gak usah pernah takut sama pemimpin yang ada di dunia. Siapa yang bilang Allah dalam hadis kutsinya? Kalau Allah nanti disalahin, dimasukin kemana juga terserah. Yang penting tadi surga, masuk surga sama Nabi Muhammad.
Ya orang udah tua, gigi udah nggak punya, rambut udah ubanan, badan udah lemas. Ini keburu diambil kan? Yang penting husnul khotimah. Ini kan yang penting husnul khotimah. Daripada membuat kita nggak tahu mati belangsak, akhirnya kena tipu, termasuk kelompok orang-orang yang zalim. Mendingan mati sekarang dalam keadaan betul, mumpung lagi semangat. Karena iman naik dan turun. Dijaga ini iman agar tetap naik, berkumpul dengan orang-orang soleh yang hatinya bersih, berkumpul dengan para ulama yang betul-betul. Ciri-ciri ulama yang betul, ya Imam Abdul Wahab As-Sa'rani di dalam kitabnya Tanbihul Muqtarrin Fima Yuhalliful Qarnil Akhir, peringatan bagi orang-orang mukhtar, orang-orang yang tertipu dengan perilaku mereka yang bertentangan dengan ajaran para aslaf terdahulu. Di antaranya sering mendatangi para Umar malu dengan Umar, dengan datang suruh nunggu ulama, suruh nunggu pemimpin. Anda sih najis banget. Dan anak udah berwasiat, ludahin muka anak kalau sampai ada datang ke istana untuk cuma sekadar apapun. Ulama tempatkan, walaupun kita gak benar banget, kalau ada predikat di belakang kita jaga ini predikat. Di mana-mana ulama lebih tinggi. Di mana-mana Umar minta pendapatnya kepada ulama. Umar jangan ngerti urusan dunia, ulama banyak yang ngerti urusan dunia dan urusan akhirat. Mana penting dunia sama akhirat? Mana penting dunia sama akhirat? Hidup di dunia ini sebentar, kekal ntar di sana. Jangan kita korbankan, ya kan? Cuma dapat kayu yang bakal binasa, kita hilangkan emas yang kekal selamanya, kata Imam Haddad Al-Habib Abdullah bin Abi Haddad. Jadi jangan jaga diri kita, jaga akidah. Ini pembosokan akidah sudah semakin gencar. Agama dianggap teroris, dikit-dikit radikal. Bukan mereka yang jauh lebih radikal. Tunjukkan kepada kami di mana umat muslim menjadi mayoritas, ada golongan lain yang tertindas. Tunjukkan kepada saya di mana ada umat muslim yang mayoritas, ada umat agama lain yang dipukul. Tapi kalau umat lain yang mayoritas, umat muslimnya dihabisi. Alhamdulillah tahun 2001 saya udah mau mati syahid, nggak dapat karena udah lari ke Poso duluan. 2001 sampai kejadian Poso kedua, belum nikah, tambah enteng, gak ada tanggungan. Gak dapet juga, Allah masih panjangin umur kita. Jadi kalau bisa ambil kesempatan ini. Ya, kalau saya tanya, siapa yang malam ini mau mati dalam keadaan husnul khotimah? Angkat tangannya. Yang lain masih berhilang. Yang apa kalian pajak kalian yakin? Oke, belum nikah, pede di surga ditungguin sama bidadari. Kenapa masih tertipu? Tanpa sadar kita tertipu. Oke, nanti belum sempat nikmatin dunia. Sahabat Nabi yang masuk Islam urutan ke-13, Utsman bin Mas'ud, ketika dikuburkan sama Nabi, ya Utsman, sungguh beruntung kau, sungguh nikmat hidupmu wahai Utsman. Kau tinggalkan dunia sebelum dunia dapat menipumu. Kau tinggalkan dunia sebelum kau dapat menikmatinya. Jadi kenikmatan hanyalah di akhirat kelak. Ini sebagai wasilah. Punya duit sumbangkan buat saudara yang nggak punya, itu bukan dikumpulkan tapi terendam kayak korun. Kan Fir'aun udah banyak zaman sekarang, korunnya juga udah banyak, ntar kependem biar. Ya, jadi dengan seperti inilah yang akan mencegah kita COVID, jaga diri kita
hadir pengajian kita ikuti, yang baik kita ikuti, wajib kita ikuti yang baik, yang jahat jangan diikuti. Suruh bunuh orang, misalnya ada jadi presiden, dia suruh bunuh orang, mau? Jangan. Kalau jadi presiden, tapi anda nggak mau jadi presiden, Habib Abdurrahman aja ntar yang jadi presiden, anda jadi sehatnya gitu. Amin. Dan mungkin itu mudah-mudahan keberkahan Maulid ya Kau Zat yang maha melihat, Kau Zat yang maha menyaksikan. Tiadalah kami ucapkan kecuali atas bantuanmu ya Rabb. Lisan ini tidak bergerak dan tidak terkonsepkan dalam hati kami kecuali ketika kami melihat keadaan zaman yang serba kacau, yang serba fitnah, sehingga timbul girah kami sebagai umat muslim untuk membela saudara kami, habibana kami, imam besar kami yang terus dizalimi, al-habibana Muhammad Rizik bin Sahab. Ya Allah, jagalah dia, jagalah keluarganya, selamatkanlah dia, selamatkanlah keluarganya, lindungilah dia dan lindungi keluarganya ya Allah. Kami pun memohon perlindungan darimu ya Allah, penjagaan darimu ya Allah. Lindungi kami, lindungi keluarga kami, lindungi sahabat-sahabat kami. Bagi para muslim yang belum mendapat hidayah, ketuk ya Allah, kalau nggak bisa disentil, tabuk deh biar dia sadar ya Rabb, agar mereka kembali di jalan yang benar. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami yang telah lampau, ampuni segala hilaf di masa lalu, jadikan di masa depan kami lebih menghabiskan umur kami untuk Allah dan Rasulnya. Kami rela mati hanya untuk Allah dan Rasulnya, dan kelak kami bersama-sama Nabi Muhammad kau izinkan, karena kami sempat berjuang untuk Nabi Muhammad, karena kami sempat membela Nabi Muhammad, karena kami sempat membuat tertawa Nabi Muhammad dikala umat yang lain membuat tangisan Nabi Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.